Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan kawan-kawan dari media dan seluruh yang menyaksikan broadcast dari pertemuan yang baru saja dilakukan oleh kami, Dewan Komisioner OJK yang diterima oleh Bapak Presiden dan didampingi oleh Bapak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan, dan Bapak Menteri Sekretaris Kabinet, dan mendengarkan dan berdialog dengan seluruh perwakilan pimpinan asosiasi dan industri di sektor jasa keuangan. Tujuan dari pertemuan tadi adalah untuk menyampaikan persiapan dalam rangka pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang akan dilaksanakan pada awal Februari bulan depan ini. Namun sekaligus juga menyampaikan secara langsung bagaimana perkembangan terakhir dari sektor-sektor di jasa keuangan maupun juga kinerja dari industri-industri yang ada di jasa keuangan. Pada kesempatan itu pula, kami dan para pimpinan asosiasi industri jasa keuangan menyampaikan bagaimana rencana, prospek, dan tantangan ke depan yang perlu diantisipasi, dimitigasi, dan ditangani dengan sebaik-baiknya, sehingga sekalipun kondisi perekonomian global penuh tantangan dan tidak mudah, sekalipun tentu kita harus memitigasi dampak dari kondisi tadi itu, dan juga tentu kita menyambut masa persiapan masuk ke dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden. Kinerja dan kondisi serta pertumbuhan dari sektor jasa keuangan dalam mendukung dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga baik. Dari dialog tadi dapat kami laporkan secara singkat saja bahwa baik Bapak Presiden yang memberikan arahan sangat jelas bahwa seharusnya kita dapat menjaga terus momentum perkuatan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2022 ke depan, dan dengan berbagai pelajaran bagaimana menyelesaikan tantangan-tantangan yang berat selama pandemi untuk bisa dilaksanakan ke depan dengan lebih kuat lagi, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak optimis menghadapi tahun 2023 ini, walaupun tentu sinergi, koordinasi, kerjasama, dan upaya bersama bagi baik pemerintah, kami dalam hal ini regulator di sektor jasa keuangan, maupun bersinergi dengan kementerian lembaga terkait, termasuk anggota KSSK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan LPS, serta yang lebih penting lagi seluruh pemangku kepentingan, pelaku usaha, investor, industri jasa keuangan yang akan menentukan pada gilirannya nanti bahwa tahun 2023 ini pun akan setidaknya sama baiknya, kalaupun tidak lebih baik lagi dari tahun 2022. Dan Bapak Presiden akan menyampaikan secara langsung pesan-pesannya itu nanti dalam kesempatan pertemuan tahunan industri jasa keuangan. Itu yang dapat kami sampaikan. Kalau diperkenankan, saya boleh mengundang salah satu yang mewakili dari perbankan dan kemudian dari pasar modal dan kemudian dari industri
keuangan non-bank untuk juga bisa melengkapi apa yang terjadi dalam pertemuan tadi dan bagaimana langkah-langkah ke depan yang dilakukan secara sinergis dengan kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sunarso atau Pak Yahya? Enggak. Dari industri. Industri, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, rekan-rekan media yang saya hormati dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua OJK bahwa tadi kita berdialog dengan Pak Presiden, memberikan masukan dan sekaligus laporan bahwa apa-apa yang sudah dilakukan oleh industri di tahun 2022. Alhamdulillah dari sisi perbankan, terutama saya sebagai Ketua Himbara menyampaikan bahwa meskipun laporan keuangan belum kita terbitkan, tapi insya Allah bahwa tahun 2022 Himbara bisa melampauinya dengan sangat baik. Dan kinerja kita solid, terutama adalah bahwa kita masih bisa tumbuh agresif dan juga kemudian tapi juga hati-hati ya, terbukti bahwa kualitas aset yang kita kelola membaik, jauh membaik. Dan itu semua tidak lepas dari kebijakan dari OJK juga, termasuk juga memperpanjang masa berlakunya relaksasi untuk penentuan kualitas aktiva produktif. Dan itu memang diperlukan karena saya kira OJK lebih tahu tentang situasi di industri. Kalau Himbara sendiri saya katakan bahwa kita sudah memiliki strategi untuk pertumbuhan yang sehat yang kita sebut soft landing strategy, di mana kita tumbuh secara selektif, tetapi kemudian juga di backup dengan cadangan yang sangat memadai untuk mengantisipasi apabila terjadi pemburukan-pemburukan akibat tahun-tahun depan yang masih diramalkan menghadapi ketidakpastian. Terus kemudian yang lain mungkin adalah bahwa perlu juga kita sampaikan bahwa tadi kita dapat arahan dari Presiden untuk kita mendukung ada hal-hal yang penting adalah terkait sama hilirisasi industri, ya. Hilirisasi terutama hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi natural resources, dan itu tadi di berita kebetulan juga ada pagi ini ya bahwa hilirisasi bagian daripada point of no return gitu. Tadi ditegaskan kembali oleh Pak Presiden bahwa hilirisasi ini tidak bisa berhenti dan tidak bisa kembali, maka industri perbankan komit untuk mendukung proses hilirisasi dalam rangka agar seluruh rangkaian nilai tambahnya dari proses itu dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Saya kira mungkin itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kita siap untuk tumbuh dan kita siap untuk menghadapi berbagai tantangan dengan pencadangan, dan kita sudah buktikan di tahun 2022 perbankan kita sangat solid. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, kami dari industri pasar modal tadi telah melaporkan kepada Bapak Presiden terkait kinerja daripada Bursa Efek Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, ditutup di akhir tahun dengan kondisi sangat kondusif, di mana ISG kita tumbuh 4%, di mana secara rata-rata harian perdagangan kita juga angka 15 triliun. Dan juga kita lihat bahwa dari sisi jumlah investor kita tumbuh lebih mencapai 10,3 juta investor saat ini. Dan juga kami sampaikan kepada Bapak Presiden terkait dengan penambahan emiten, di mana saat ini jumlah emiten yang ada di pasar modal berjumlah 833 perusahaan tercatat. Dan kami berharap bahwa kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa mungkin perlu dukungan daripada Bapak Presiden terkait semakin banyaknya perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten catat pasar modal Indonesia, sehingga tercipta pemerataan bagi para pemegang saham, khususnya bagi investor domestik, baik retail maupun institusi. Kedua, terkait dengan kami laporkan juga terkait dengan Undang-Undang P2SK yang terkait dengan Bursa Efek Indonesia, terkait dengan perdagangan karbon. Kami mengapresiasi terkait dengan P2SK sebagai bentuk daripada pendalaman pasar kita ke depannya, dan juga
perluasan daripada perdagangan Bursa Efek Indonesia, tidak hanya bursa saham namun juga bursa karbon. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Mbak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, tentu pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada OJK yang telah mengajak asosiasi industri keuangan untuk boleh bertemu, beraudiensi dengan Bapak Presiden dan beberapa Menteri Kabinet. Dalam kesempatan kali ini, mewakili industri asuransi keuangan non-bank, hadir Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia, dan Asosiasi Fintech. Saya izin bicara dari sisi Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Kami melaporkan kepada Pak Presiden, menyampaikan rasa terima kasih karena industri asuransi jiwa telah boleh bertumbuh ya dengan dana kelolaan total aset lebih dari 600 triliun rupiah, di mana sekitar 325 triliunnya diinvestasikan di pasar modal dan 200 triliun kira-kira itu diinvestasikan dalam bentuk investment jangka panjang. Kami juga menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa industri asuransi jiwa komit untuk menghimpun dana investasi jangka panjang lebih banyak lagi sehingga bisa turut mensukseskan program pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Kami juga membayarkan klaim dan manfaat asuransi sebesar lebih dari 150 triliun rupiah tiap tahunnya yang dibayarkan kepada sekitar 8 juta tertanggung dari total tertanggung sekitar 83 juta masyarakat Indonesia. Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa industri asuransi jiwa terus komit untuk mendukung, menjaga, dan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dan dengan adanya Undang-Undang P2SK yang baru, kami sampaikan tadi kepada Bapak Presiden bahwa industri asuransi akan semakin bertumbuh ke depannya, gitu ya, mengingat beberapa hal sudah diatur di dalam Undang-Undang P2SK, sehingga dengan demikian akan semakin banyak lagi masyarakat Indonesia yang bisa memiliki proteksi asuransi, memiliki perencanaan keuangan, dan bersama-sama kita akan membangun generasi emas untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045. Itu yang tadi kami sampaikan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden menyampaikan arahan yang sangat jelas, dan setelah mendengarkan arahan beliau, kami sangat optimis bahwa tahun 2023 hanya boleh menjadi lebih baik bagi industri keuangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Ketua. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya rasa cukup ya. Ada ya. Oke, saya dengar pertanyaannya dulu, baru saya lihat Ya, siapa yang siap. jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu aja Pak yang saya tanyakan. Kira-kira skema apa untuk apa itu dari koran rakyat Pak? Skema apa yang dilakukan dalam menghadapi kondisi global yang tidak menentu itu Pak? Ada kebijakan-kebijakan yang sekiranya menguntungkan negara kira-kira atau menguntungkan rakyat, kira-kira apa yang akan dilakukan? Terima kasih Pak. Baik. Saya akan menjawab secara umum, nanti kalau ada yang ingin melengkapi dari Pak Waka maupun Bapak Ibu anggota Dewan Komisioner kami persilahkan. Tentu yang sebenarnya seluruh esensi dari pertemuan tadi adalah persis untuk merespon pertanyaan itu tadi, bahwa kondisi global yang memang mengalami pemburukan nampaknya hampir tidak terelakkan. Tapi di lain pihak bahwa kondisi ekonomi Indonesia yang baik, pertumbuhannya di waktu yang lalu di tahun 2022 juga adalah suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Nah, namun di dalam kondisi pertumbuhan tadi kita pun tahu bahwa ada beberapa industri, beberapa sektor yang mengalami kondisi yang tidak persis sama dengan pertumbuhan secara agregat, secara makro. Nah, dalam hal diskusi tadi juga sudah disampaikan beberapa kemungkinan dari perkuatan baik yang terkait dengan perbankan yang sudah juga dilakukan untuk kaitan dengan restrukturisasi yang diberikan untuk bidang ataupun sektor industri tertentu perpanjangan 1 tahun, namun di lain pihak juga kondisi perbankannya untuk tetap diperkuat
karena diperlukan kecukupan modal untuk bisa mengantisipasi kemungkinan pemburukan, dan itu juga sudah dilaksanakan. Sedangkan terkait dengan industri asuransi yang ingin terus didorong adalah penyelesaian dari beberapa industri asuransi yang bermasalah yang sekarang sedang dilaksanakan, dan kami berharap dalam waktu dekat kami akan melaporkan secara terpisah perkembangan terkini dari penanganan beberapa industri asuransi tadi itu. Terkait dengan pasar modal, memang pada saat 2022 terjadi pertumbuhan yang tinggi dan bahkan salah satu tertinggi di Asia, di kawasan kita ini, dan tertinggi di ASEAN. Namun dalam pembukaan tahun ini memang ada hal-hal yang harus dicermati, sehingga untuk itu pun dilakukan langkah-langkah perkuatan untuk meningkatkan kepercayaan, confidence kepada para investor yang ada di pasar modal, termasuk juga untuk meningkatkan lebih baik lagi governance dan integritas dari seluruh aktivitas di pasar modal. Selain juga tadi dalam langkah untuk menyiapkan diri diterapkannya perdagangan karbon dalam waktu yang kami harapkan tidak lama lagi. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan secara umum. Bapak Ibu ADK, ada yang ingin menambahkan? Cukup. Baik, saya rasa demikian teman-teman media dan Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan liputan acara ini, dan kami sekali lagi sampaikan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.